Assalamualaikum Mas Eko. Halo. Waalaikumsalam. Mas Marsha, Mas Dongki. Halo Mas Atta. Waduh. Geng kapak loh ini guys ya. Iya, guys. Wow, lu suka nonton kan? Nonton. Parah banget. Gimana kabarnya Mas ini? Baik, Baik, Mas. Mas. Baik. Aduh, makin ganteng ya. Enggak lah. Ini agak grogi nih. Iya, kenapa ya? Enggak tahu gua. Kayak grogi gitu loh. Iya, kapan lagi aku ketemu tim troll paling jago di Sampai Waduh. image-nya tim troll. Waduh. Tim troll, tapi emang kayak Iya gitu. kan? Tapi kalau nggak nge-troll nggak seru kan? Iya, Nggak seru. kayak Nggak gitu-gitu seru. aja ntar. Aku tuh pertama kali ya nonton Geng Kapak itu Mas Marsha, karena nge-troll mulu. Oh iya. Asli aku ketawa mulu. Ini orang nge-troll, kadang-kadang sengaja bunuh diri ke besel Ah, apa. ya. Kebiasaan dia itu, Mas. Emang. Pertanyaannya saya sama Mas Eko kan jago ya. Kok mau temenan gitu? Mas, Temen lama ini. gua emang troll banget sih, tapi gua juara 2 Asia. Oh siap. Kok lu sombong Asia. Kan cuma itu yang bisa disombongin. Kan juara itu satu. Juara itu 1. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kan cuma kecapai 2. Oh juara 2 Asia. Iya. Waktu itu mungkin tim yang jago nggak ikut ya? Nggak ikut. Nggak ikut. Ikut, Mas. Gua pulangin, Mas. Nggak Gua ikut. gua Jadi lu pulangin masuk. sumpah. Enggak ikut. Ini dipulangin. Iya, gua pulangin. Ada Mas Aura juga. Ada. Ada. Sampai dia sedih. Bantai itu. Gua bantai. Bantai. Juara Pakai Nana lagi. empat juara Pakai 4. Nana. Mana ada lu pakai Nana? Itu lu menangin Eko tuh waktu Pilpres kan? Iya, Pilpres sih. Waktu itu timnya apa? Timnya Mas Marsha. Louvre. Louvre. Mas Eko, Evos. Evos. Mas. Aku Revo. Ada tim. Jadi aku kayak ada tim kayak pecahannya Evos tuh, Revo namanya. Oh ada Revo. Itu temannya Beat ya kalau Revo ini. Iya. Iya, temennya. Semakin di depan. Semakin di depan. Agak bebek dikit gitu. Itu kayak di anak tirikan gitu timnya, Mas. Iya, dia anak tiri kan. Bener, itu tim anak tiri itu. Tapi waktu itu satu turnamen. Satu turnamen. Turnamen. Akhirnya juaranya Mas Marsha. Juara 2. Enggak, juara 2. Tetap juara 2 ya. Lu enggak pernah juara. Enggak pernah juara. Lu enggak pernah juara. Kalah sama Onyx terus waktu itu. Kalah sama Seumur Onyx. hidup nggak pernah juara. Pernah, tapi turnamen Pernah, semi. tapi ya semi pro. Semi pro gua selalu Semi juara. pro. Oh. Turnamen Juara kayak- ini gang-gang mangga, Mas. Turnamen kayak TNI. Turnamen gitu. warkop. Turnamen warkop ada juga Kan berarti kita ya. berantemnya kok. Kan enggak enak. Oh iya iya. Tapi ini ya guys, mungkin kalau teman-teman di sini kalau yang Mobile Legends udah pasti tahu lah sama trio maut ini. Tapi kalau yang belum tahu, mereka ini adalah pemain profesional Mobile Legends ya. Tapi aku tuh punya pertanyaan, kalau selain main Mobile Legends, jago nggak main game lain? Tergantung gamenya sih. Tergantung gamenya. Biasa kayak kalau Main FIFA bisa nggak? nggak bisa. Winning Eleven bisa. Winning Eleven. Winning Eleven bisa. 11 2000. Berarti kalau aku main FIFA lawan Mas Eko masih ada kemungkinan menang ya? FIFA nggak bisa, Mas. Memang nggak bisa? Nggak bisa. Nggak pernah main bola? Ya Winning Eleven itu doang. Oh, dulu. berarti udah tahun berapa Udah ya? tahun berapa ya itu. Tapi memang ternyata Mobile Legends ini permainan yang paling menghasilkan. Paling menghasilkan. Paling menghasilkan, ya. betul ya? Benar. Bahkan katanya gaji pemain Mobile Legends ini guys ya bisa ngalahin atlet-atlet yang lain. Tapi enggak juga lah. Itu Mas. merasa beruntung gak sih Mas? Terpikirkan gak sih Mobile Legends tuh bisa kayak gitu? Enggak sih. Enggak lah, enggak kepikiran. Nggak terpikirkan? Enggak terpikirkan sama Tapi sekali. merasa nggak Mas, banyak sekarang anak-anak semuanya mau jadi atlet e-sport. Kalau dulu pengen jadi pemain bola, pengen jadi kayak Taufik Hidayat, badminton, pengen jadi kayak Ronaldo, kayak Bambang Pamungkas. Sekarang pengen jadi e-sport semua. Ngerasa? Ngerasa. Karena ini udah emang zamannya digital kan. Heeh. Dulu kayak misalnya aku ini punya anak nih Mas ya. Iya. Dulu kan waktu aku sepantaran dia juga mainnya itu kan apa ya? Kayak Congklak. main congklak, main Kelereng. kelereng. Sekarang udah enggak kan? Kayak mereka Pasti. buka HP mereka, terus mereka ya buka YouTube gitu. Udah mengerti yang Wah. ranah-ranah di sana Benar, gitu. benar. Kalau makanya ke depannya aku yakin kayak e-sports nih ya bakal besar juga gitu. Bakal gede banget Bakal lah gede ya banget dunianya ya. Gede banget. Tapi setiap hari kan banyak juga yang nanya, ini kan kalau main Mobile Legends ini sebenarnya nggak dibayar dari Mobile Legends-nya kan? Iya. Apa dibayar juga? Dibayar. Ada beberapa. Berarti kan, Berapa kan kita deket kan kita maksudnya deket sama Mobile Legends jadi kayak beberapa contoh kayak Geng Kapak tuh sekarang lagi banyak banget event sama
Muntun. Muntun, ya. Muntun itu kan developer Mobile Legends-nya, jadi mereka sekarang lagi memprogramkan game kapak tuh ya kayak collab dengan mereka gitu. Nah itu kan juga pasti ada Berarti uangnya. ada gitu. duitnya juga lah, ada cuannya lah ya. Ada. Walaupun Muntun aku lihat di YouTube-nya Mas Marsha tuh selalu dimaki-maki ya. Motong. Dibilang Iya. iya. Jadi aku kalau lihat- ada bug dikit aku protes tuh pasti. Oh, langsung protes Langsung ya? protes. Montong. Montong gimana nih gamenya gitu Oh, kan. tapi dia nggak marah ya. Nggak Nggak marah. Oh. Itu developer terbaik nggak pernah baper. Monton. Tapi untuk pemain pro apa ya e-sport Mobile Legend ini sebenarnya penghasilan terbesarnya dari mana sih? Kan katanya ada yang dari gaji, ada dari YouTube, ada dari brand deals, endorse. Sebenarnya paling besar dari mana? Live streaming sih, Mas. Live streaming dan YouTube. Live streaming dan YouTube lah. Dan YouTube. Live streaming berarti terbesar ya sebenarnya. Dan Terbesar. YouTube. Dan YouTube. Dan YouTube. Dua-dua. Besaran mana? Tergantung. Tergantung. Karena sebenarnya YouTube naik turun kan. Iya. Ya. YouTube tuh kan sebenarnya penghasilan yang paling nggak pasti kan. Nggak pasti. Nggak pasti. Nggak pasti. Makanya berarti live streaming bisa dibilang lebih pasti dong. Iya, Lebih pasti, betul. Lebih tetap. Lebih pasti ya. Lebih tetap. Penghasilan lebih tetap kan. Lebih Ya. tetap. Karena kalau di YouTube mungkin kalau kamu kelasnya udah kayak Bro Just No Limit, Mas Aura, Mas Marsha, Mas Dongki, itu udah kelihatan tuh penghasilan kan. Banyak juga kan orang bikin konten Mobile Legend tiap hari, 1 juta aja susah loh. 1 juta viewers. 1 juta viewers dan 1 juta rupiah. Susah banget. Susah. 1 juta tuh susah loh. Susah. Susah banget. 1 juta tuh harus ratusan ribu kan dan Iya. Harus susah. YouTube nih lumayan susah sih. Susah sebenarnya. susah. Jadi Beda, Mas. memang lebih enak di live streaming. Live stream, sebenarnya. ya. Live stream betul. Boleh bocoran dikit nggak sih? Sampai nggak sih penghasilannya 1 bulan tuh 1 M? gitu? Waduh. Waduh. Wah besar banget sih itu mas ya. Paling itu, Mas. bocorannya sih kayak Sehari lah ya. kayak Eko nih. Oke guys, udah 1 juta tuh. Oh, Oke guys. baru oke guys. Balik lagi 1 juta lagi. 1 juta lagi. Botak lu jadi. Tapi katanya memang ada statistiknya tuh ya. Atlet e-sport paling kaya itu ya katanya Just No Limit, abis itu Mas Eko. Just No Limit dong. Tapi kayaknya Mas Eko mulai mengalahin Just No Limit ya kira-kira. Oh iya bener. Oh, itu benar. Maharaja. Maharaja ya. Iya. Jadi Panggilnya Maharaja. sekarang sebutannya kalau di Mobile Legends tuh Eko ini Maharaja. Maharaja. Karena dia paling gede gitu sekarang. Ya, alhamdulillah lah. Jadi panggilannya Maharaja. Cuman kan itu yang Mas bilang tadi, itu semua kan sementara doang kan, apalagi YouTube gitu. Pastinya nggak jelas. Pastinya nggak jelas Benar. gitu loh. Kayak Cuman konsistensinya kan udah lama kan Mas Eko. udah setahun belakangan inilah mungkin. Ya. Setiap hari tuh ya upload. Setiap hari upload ya. Sebelumnya kan kayak ngejar prestasi buat juara dulu gitu. Berarti dari bertiga nih paling banyak cuannya Mas Eko lah ya bisa dibilang. Oh, jelas. Jelas. Itu udah jelas. Inilah lu ngomong gua. Raja Udang siapa bro? Hah? Raja Udang. Ya kan ngomongin Mobile Legends. Ini ngomongin Mobile Legends. Ngomongin Mobile Legends nih. Ngomongin Mobile Legends dulu. Ya, alhamdulillah lah. Ya intinya Eko dan titik gitu. Eko dan titik betul, nggak ada lagi. Oh gitu ya. Enggak lah, masih banyak ya. Berarti gila ya penghasilannya guys ya. Tapi awal mulanya nih ya, awal mulanya kan mungkin ini kan kalau kita lihat nih sekarang ya. Dulu pertama kali masih inget nggak dari e-sport ini penghasilannya berapa? Inget berapa dulu? Itu kalau aku tuh waktu itu Gaji 750. 750.000 ya. Ya. Tadi aku dengar sama Mas Dongki di luar katanya 750 sampai 1 juta ya. Ya. Iya, 1 juta. Gaji Mas Dongki dulu awal berapa? 1 juta. 1 juta. Betul. Gaji Mas Masa? Ini banyak ini Ini awal-awal dua, banyak dua. ini banyak ini. Oh, Dua. jauh. Awal-awal banyak lu. Enggak, gua Dia jago ngecap kayaknya Mas Eko. enggak. Jadi dulu tuh kan timku juara terus tuh. Oh siap. Siap. Siap bos. Siap. Siap. Tapi emang gitu, emang juara terus. Emang Jadi- udah champion jadi gitu ya? ditawarin sama Pak Ape, RRQ. Oke. Tawarin ya nego. Nego tuh Berapa tuh dulu? 2,5 juta. 2,5 kayaknya. juta Iya, per plus- bulan. Iya, plus dikasih gadget. Dikasih gadget. Dikasih gadget. Dulu kan kita kan mainnya pakai HP yang biasa aja juga, Mas. Ada ceritanya kan? Kan dulu kan kayak kita punya 9 orang EVOS. Oke. Yang digaji itu berapa orang? 7 orang.
Dua orang yang lagi nggak digaji, tapi jadi mereka itu potong gaji mereka satu buat kasih yang 2 orang lagi gitu. Oh, Ya. jadi Jadi kayak- solid. ya, Solid. Karena tim kita tuh ngelebihin, jadi kayak gini, tim kita lebih dari 5 orang, tapi sedangkan tim e-sport pada saat itu cuma membayar tuh, aku cuma membayar pemain intinya gitu loh. Oh, jadi yang pemain cadangan gue nggak mau bayar gitu ya. Ya bisa dibilang nggak, mereka harusnya nggak buka slot, tapi kayak itu request dari kita kayak masukin aja, maksudnya ya masukin aja, cuma nggak perlu digaji. Oh, gitu jadi loh. ya kamu berkompetisi lah di dalam gitu ya. Kalau nggak masuk ke tim utama ya mungkin timnya mampunya baru segini. Ya gitu baru ya. 5 orang, karena pada saat itu industri e-sport memang belum sebesar sekarang, jadi Iya. pengeluaran benar-benar masih diirit kan. Tapi mau ya dulu, walaupun digaji 750.000 Karena hobi mas. sebulan. Hobi. Iya. Balik lagi ke Kayak hobi. Dulu Jadi itu- happy lah kerjanya ya. Iya. Tapi apalagi Happy, kayak betul. kita orang dulu main game yang awalnya buang-buang duit kan, tiba-tiba Iya. kita main game dikasih fasilitas, dikasih HP, Iya. dikasih duit. Iya. Udah seneng banget Udah lah seneng ya. banget kan. Oke. Dulu kan nggak seketat sekarang mas. Dulu tuh kayak kita tuh nggak harus kayak di GH bareng-bareng di gaming house Oke. berlima. Kalau dulu masih Di kayak rumah dari aja. rumah. Nah, jadi kayak sampingan gitu loh mas. Jadi ini orang-orang hobi aja lah yang punya e-sport Betul. ini lah ya. Iya, hobi doang. Berapa tuh abis tuh naik gajinya tuh setelah dapat angka bagus tuh berapa tuh? 1 ke 5 ya langsung ya. Pertama 5 ya kok ya. Kapan ya itu ya posisi? Season 2 langsung 5 kan? Enggak, dia season 1 kan dapat MPL. Nggak, oh ya gini, 1 habis itu kan gini. Jadi pada saat belum ada turnamen resmi, itu 1 juta. Setelah ada turnamen resmi, MPL namanya, MPL itu turnamen season 1, gaji kita naik 2,5. 2,5 juta ya, 2,5 juta. benar. Habis setelah 2,5 juta, kita pada saat itu runner up, karena kontrak kita pada saat itu, jadi kayak kontraknya tuh kalau zaman dulu kan masih industri baru, jadi cuma per season gitu. Per season Oke, 1 season 1, mereka mau ngelanjutin kita di season 2, kita dinaikin ke 5 juta. Nah, ya, hitungannya kayak gitu tuh, bener. Jadi memang prosesnya panjang itu guys ya. Jadi nggak langsung gede gitu kan. Jadi di 750.000 sejuta baru bisa kayak Mas Eko yang Ya. sekarang. Loh. Tapi ber- tuh ini Mas, sebenarnya gajinya itu naik. Heeh. Itu di saat itu yang 2.500.000 itu karena kita juara 2. Oh, karena juara. Iya, kalau enggak sih beda lagi Mas. tetap Mungkin bisa jadi gitu. Oh. Emang bener-bener susah banget Mas. Memang waktu itu mungkin sponsor juga belum ada kan? Mungkin Sedikit. sedikit ya. Sedikit banget. Nah. Nah, iya betul. Enggak, aku mau nambahin. Pada saat itu kita naik 5 juta karena sponsor mulai masuk kok. Mulai masuk. Nah. Jadi karena mereka masuklah namanya Nimo TV itu. Oh, Platform I see. streaming. Jadi ada platform streaming. gaji player pun dinaikin. Karena platform ini kan bisa dilihat tuh, mereka melihat perkembangan e-sport di Indonesia ini lagi gila. Mereka Lagi gila. buka lah di Indonesia. I see. Itulah yang kenapa pemain-pemain sekarang makin lama makin naik gajinya ya. Ya, Betul. itu yang membuka yang platform itu tadi itu. Nah, itu yang membuka jalannya itu. Oh, Ya. jadi pemain-pemain bisa sejahtera gitu. Ya, ya. sejahtera. Akhirnya berapa tahun tuh Mas di pemain profesional? Aku Iya Mas Eko. 3 3 tahun ya gue. 3 lah, tahun. lu 3 lah tetap. 3 tahun, 3 tahun. Kalau Mas Dangki? Aku juga 3 lah. Sama, aku berangkatnya sama Eko sama, berhentinya aku lebih lama dikit lah. Dia lebih beda 3 bulan 4 bulan gitu. Oke, kalau Mas Marsha Sama aja mas. 3 tahun Satu juga. angkatan semua soalnya. Satu angkatan. Oh. Keluarnya juga bareng-bareng gitu. Hampir sama semua. Hampir bareng. Keluarnya gua duluan. Enggak, Ler, lu. Iya, dia duluan. Ya karena enggak ada turnamen. Karena nggak lolos kan. Karena Dia nggak langsung lolos. pulang. Langsung Nah, pulang. kalau ini kan kami ini kan yang juara nih, yang juara. Jadi terus turnamennya. Oh, Kalau ini siap. ya bener gue. Nggak, tapi emang benar mas. Jadi gua Oh, waktu bener. itu pensinya tuh gara-gara nggak lolos playoff. Oh. Sakit hati Sakit jadi. hati. Jangan ngomong enggak lolos playoff, Ler, ngomong juara terakhir. Enggak, terakhir ada lagi. Gua 7. Oh, lu yang terakhir 7 sama 8 tuh poinnya sama gitu Mas. Ya. Jadi lu nggak usah bilang diri lu itu nggak mau yang terakhir juga gitu. Sadar, Bro. Gua pulang aja lah mas. Oh, tapi sempet di bawah itu ya Mas Marsha ya. Iya, iya. Jadi Tapi katanya kan jago Mas Marsha itu. iya, pada masanya. Aduh, tapi akhirnya bertemunya geng Kapak ini sejak apa tuh? Pas udah bubar itu ya? Mereka gabung dua dulu sih, ceritanya panjang sih. Panjang sih mas. itu. Apa mau diceritakan? Apa mau Nah, ceritakan? cerita singkat aja, kok bisa jadi geng Kapak? Kan sekarang maksudnya orang kan punya udah punya tim sendiri-sendiri, udah punya YouTube masing-masing, terus
intinya sih ini sih Mas, apa kan aku pensi duluan tuh. Heeh. Aku fokusin lah ke sempat ditinggalin kan YouTube, live streaming tuh sempat ditinggalin semua Mas. Oke. Jadi fokusin ke live streaming, ke YouTube difokusin. Akhirnya setelah Eko pensi, setelah SEA Games ya kok ya. Setelah SEA Games. Setelah SEA Games dia mau fokus ke YouTube live streaming. Sebenarnya bukan fokus ke YouTube live streaming, dia mau sama keluarga lah. Kan udah lama di GH dia. Fokus keluarga, jadinya yang fokusin kerjaan saat itu juga. Nah, kebetulan itu aku lagi fokusin, habis itu diajak lah aku sama Eko. Oke. Dia kan manggil aku Ler kan. Ler, ayo kita fokusin bareng gitu loh. Fokusin ini bareng. Belum ada geng kapak tuh. Fokusin ini bareng. Ya udah tuh bareng-bareng mulai. Live streaming bareng-bareng, nge-YouTube bareng-bareng. Setelah fokusin, ya sebenarnya ada dari netizen tuh kan live kan komen terus tuh Mas. Ler gitu. Ya. Gara-gara kita nge-troll, Ngetrol. pencet gambar kapak kan udah nggak ada skill tuh cooldown semua. Pencet gambar kapak pencet kapak. Nah, jadilah disebut sama mereka geng kapak gitu. Geng kapak. Nah, setelah itu mulailah dia nih stres turnamen terus. Aku udah disuruh istri fokus ke keluarga katanya. Ya udah, akhirnya kan dekat juga kan kita kan. Enggak, habis itu barulah dia join. Oh, itulah terjadinya awalnya geng kapak. Iya. Jadi istilahnya ini owner-ownernya lah ya, bertiga ya. Sebenarnya ada satu lagi, Cei. Aku sama dia tuh dari awal berdua. Oh, pacaran ya katanya. Iya, baru bertiga, baru berempat jadinya. Berempat. Gitu. Tapi berantem nggak di dalam waktu terbentuknya geng kapak ini? Justru karena kita fun banget Mas. Nggak pernah berantem, adanya selalu nggak ada sih yang diberantemin tuh nggak ada. Paling kayak bahas soal ini pas awal-awal banget tuh kayak kita bahas ini gimana caranya jalan kita buat ke masa depan nih. Iya. Kita udah nggak pro player, udah nggak segala macam. Gimana caranya kita jalan buat masa depan kita nih. Nah, Jadi dari situlah kita mikir kayak oh ya udah berarti kita harus fokusin mulai dari sini kita harus start bahwa planning kita adalah buat e-sports. Oke. Gitu. Ya. Lebih besar jadi, maksudnya lebih enak jadi pro player atau jadi kayak sekarang? Mungkin untuk awal sih bagiku jadi pro player karena dulu tuh aku berambisi banget jadi kita semua lah berambisi buat jadi juara. Jadi gitu. juara, istilahnya ngejar inilah ya, prestasi lah ya. Ya. Cuman kalau sayangnya sih bagiku sih nggak mungkin kan harus setiap saat kita berpikir kita tuh harus ngejar prestasi terus gitu loh. Sampai apalagi kan kondisinya kan ada beberapa dari kami ini yang udah kayak punya istri, punya anak gitu kan, kayak waktu Sama nyita anak, waktunya iya. itu banyak banget. Oh, pro banyak player. ya? Banyak banget. Karena aku pernah dengar dari Jazz No Limit, aku tuh kenal Jazz tuh dari sebelum subscriber masih kecil tuh. Aku udah ketemu dia naik kendaraan umum ke tempatku, terus kita collab main bareng gitu. Aku ngelihat anak-anak Mobile Legends nih yang sukses-sukses ini ya fokus gitu ya. Fokus. Jadi dia katanya saking capeknya itu dia cuma tidur 2 jam. 2 jam. Selain itu dia main terus biar jadi juara. Berarti nggak jauh beda Mas Eko kayak gitu juga ya? Kayak gitu juga justru. Semua Mas. Semua pemain pro player. Iya, Koslet sih itu. semenjak ada MPL Minimal 12 jam lah gitu. pokoknya. Iya. Minimal main 12 jam. Per Sisanya hari. per hari. Sisanya keisi dengan ya istirahat, makan dan lain-lain. Tapi pokoknya main tuh 12 jam udah kayak ya setengah hidup lu itu udah Mobile Legends. Tapi ngerasa fun gak sih udah setiap hari loh. Tiap hari loh kayak gitu. Funnya itu funnya itu bakal terbentuk lagi ketika kayak komitmen kita itu tiba-tiba terpikir dengan komitmen kita itu. Jadi kayak oh ya kita udah komit di sini buat juara, visi misi kita sama gitu. Nah, jadi nanti kebentuk lagi tuh funnya gitu. Memang kadang dia hilang funnya, tapi nanti tiba-tiba muncul lagi. Ya. Oh, jadi memang nggak mungkin juga nggak bosen ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti bosen, boring Mas. gitu ya? Pasti. Mungkin dengan adanya barang-barang ini jadi bangkit lagi lah Bangkit rasa lagi, itu kan. ya benar. Ada nggak dari keluarga yang awalnya mungkin ngeremehin, tahu-tahu jadi sekarang jadi bangga banget? Istri atau anak atau orang tua? Pasti sih Pasti harusnya. semua lah. Karena semua tuh dulu menganggap game tuh sesuatu lu tuh orang useless lah udah kayak Nggak yang berguna orang main ya? game tuh lu nggak berguna, lu mau sukses apa lu kayak dianggap ya anak tidak berguna lah seperti itu. Oh, jadi Mas Dongki ngerasain itu ya? Ngerasain. Orang tua ngomong gitu? Ya ngomong. Oh, sakit hati nggak pas dia ngomong Enggak. gitu? Maksudnya nggak sakit hati dalam arti maksudnya kayak ya aku cuma ngerasa emang aku
nanti itu tahulah saatnya untuk berhenti itu kapan gitu loh. Pada saat itu aku memang nggak membayangkan e-sport itu bakal sebesar apa. Cuma aku ngerasa pada saat itu cuma mama ini ngapain sih kayak ngelarang-larang aku. Aku tahu kok saatku nanti aku harus berhenti gitu loh. Tapi ya ternyata ada jalan ini ya terus aku lanjutin gas gitu kan. Tapi Stigma. orang tua datang habis itu, oh sekarang aku bangga gitu sama. Ya iya pasti. Oke. Itu udah hukum alam kan. Siapapun kalau pada saat membuktikan ya pasti lu dianggap remeh. Di saat lu sudah membuktikan ya udah kayak gula semua datang tuh. Wah, keren Mas Dongki ya. Bijak ya ternyata Mas Dongki ini ya. Kan bapak Bapak. kami. Bapak. Siapa pemain misalnya Mobile Legend paling jago sekarang? Sekarang di profesional. Detik ini ya. Iya, detik ini. Albert sih. Albert. Kalau aku. Kalau menurut gue sih itu gue salah satunya Albert. Kalau core siapa core? Ya mending gitu ya, mending per Iya, per biar sekarang adil. Albert. Kalau core Albert. Albert Oh, kan EVOS ada juga tuh siapa? Versik. Versik. itu jago juga, cuman Jago. kayak Beda jenis. tipenya beda sih. Oh, Karena, Albert. ya, ciri khasnya itu kayak Albert lebih Stabil lah ya. ada ciri khasnya lah. Kalau offlaner terbaik yang pro ya. Pasti kan Gue udah tahu jawaban dia siapa. Gue juga Yang XP ya. Hah? XP lane kan. Ya, SP lane atau gold lane. Kalau XP tetap anti match sih. ya kalau XP soalnya menurut gue tetap itu sih. Lu bilang Reya. enggak Lu bilang Imam. enggak anti match lah. Kalau XP tetap anti match sih. Nah, tapi dia menurun juga sih akhirnya. Kalau antigen antigen. Antigen Antigen itu. ya itu. Antigen harus colok hidung dulu mas, baru dia bisa main tuh pakai jempol. Antigennya anti match. Ya itu panggilannya pascol ke iya Bang. kemana ke anti match. Antigen. Antigen gitu kan. Kalau Versik dipanggilnya cervix. Tapi kalau berarti dari Mas Dongki anti match ya. Ya. Oh dari Mas Marsha Offlaner ya. offlaner. Offlaner sih aku El Nino sih masih. El Nino itu gold lane. El Nino Gold Lane. XP. Ya udah berarti XP Pi. El Nino Gold Lane. Pokoknya side-nya Alter Ego tuh kuat banget menurut aku. Oke, Pai sama Tapi kalau XP aku salah. Aku mungkin sekarang lebih ke arah Kabuki mungkin bisa. Kabuki ya kuat juga. Kabuki itu XP atau gold? XP sih, Kabuki alis. itu nggak tahu ya gue. Coba kita tanya Mas Atta Kabuki itu XP apa Gold? Nah, itu aku nggak tahu kamu. Berarti nggak nonton Aura nih Mas. Kalau Hah? misalnya Aura match gitu nggak nonton. Match Aura Esport. Aura Esport. Aura di Esport. MPL. Enggak, aku biasanya kalau nonton yang big matchnya. EVOS RRQ tadi. EVOS RRQ atau sama Alter Ego, Onyx. Oni. Kalau GPX masuk nanti nonton nggak mas? Nonton aku GPX kan seru. Tapi Mas Auranya nggak main kan kalau di GPX ikut? Enggak. Emang nggak mau? Nggak mau. Kan bisa bantu timnya gendong lagi. Ya mungkin bantu, cuman nggak main. Jadi bantunya di luar dari itu gitu loh. Jadi kayak aku mungkin nanti kan, ngajarin gitu. iya lebih ke Nge-coaching juga nggak sih? bantu coachnya mungkin, bantu Bantu coachnya, coachnya, ya. bantu Oke. coachnya. Jadi Soalnya coachnya ada sendiri gitu ya? ada sendiri coachnya. Oke, jadi bakal ngeri sih kalau misalnya dikolaborasiin gini terus geng kapak masuk. Ada rencana berarti geng kapak masuk ke MPL? Ada, insya ada. Allah ada. Ada Mas. Season depan, semoga. Amin. Katanya mau masuk MPL itu harus bayar 15 miliar. Iya. Betul, itu betul. Iya kan? Udah lebih sih. Udah lebih sekarang. 2 juta USD. 20 ya pokoknya kabar burung sih 2 juta katanya. 2 juta Kabar USD. burung 2 juta. Berarti sekitar 30 M dong. Betul. Wah gila. Untuk masuk ke MPL itu? Mm-mm. Itu apa keuntungannya yang ikut masuk di situ? Ya ada revenue sharing, terus ya sponsor jadi lebih tertarik masuk, terus kita jadi apa? Ngembangin player ini untuk mengorbitkan player otomatis lebih ada kemungkinan untuk menyukseskan player gitu. Karena industrinya udah pasti strukturnya bagus banget tuh kalau udah ada MPL. Karena di situ yang menurutku sih kayak entertainnya banget lah gitu. Wah. Kompetisi. Lebih dari ini loh, liga bola loh. Liga bola aja orang nggak bayar loh. Paling cuman bayarnya burn-nya di pemain, di lapangan, di terbang pesawat kesana kesininya, bus gitu-gitu kan. Lapangan tuh beli Mas gitu. Kan Sewa kita ya? biasa sewa pemerintah. Pemerintah. Misalnya lapangan di Palembang punya siapa, nanti Sriwijaya. Biasanya pemerintah, jarang sih ada yang punya lapangannya sendiri. Kecuali training ground. Kalau training ground bisa punya sendiri.
Tapi kalau stadion nggak punya. Pasti kan itu punya negara yang disewa per tahunnya berapa miliar gitu. Oh dia per tahun mas? Per tahun. Per tahun berapa tuh mas? Waduh. Berapa ya? Beda-beda sih mas. Tergantung kualitas stadionnya juga. Kan ada stadion yang udah standarnya nasional, ada standar internasional. Yang standar deh. Yang standar ya. Kalau standar sih nggak usah nyebutin stadionnya ya. Iya, iya. Ada yang bisa 500 juta, ada yang 1 M gitu. 1 tahun ya. 1 tahun. Kan dia mahalnya itu sebenarnya di operasional bola. Bisa sampai 30 M, 50 M, bahkan ada yang sampai 100 M per tahun. Wah. Per tahun burningnya ya untuk gaji pemain, untuk terbang pesawat kesana kesininya. Cuman bukan bayar ke turnamennya Ya, kan. betul, Kalau ini betul. kan bayar Iya, ke Turnamennya. turnamennya itu gokil banget. Iya. Itu Kalau Mas Atta sendiri mau buat stadion sendiri nggak? Aduh. Hmm. Mau ya. Kalau mau mah mau terus. Iya. Itu ada tujuannya lah. Cuman kan harus mikir dulu nih. Kan kita apa yang dikeluarkan ininya balik modalnya kapan nih? Betul. Kalau di bola ya mau nyari untung banget susah. Yang penting pengeluaran sama untung itu setara aja udah bagus banget. Kalau bola ya mau di Indonesia bahkan di luar negeri juga kita bilang kalau nyari untung banget susah. Jadi Harus nyarinya hobi. evaluasi ya, nyarinya evaluasi. Sama hobi. Hobi. Harus hobi. Harus hobi. Sama kayak mas-mas ini, Hobi. hobi. Hobi Tapi nomor 1. jadi 30 M mau patungan ya 10 M. Ya semoga seperti itu ya. Waduh. Oke loh ya. Ternyata nih luar biasa. Mulai besok kita streaming aja ya. Ayo Mas streaming bareng. Ayo. Aduh, kita tiap malam kan. Hampir lah. Hampir bisa setiap bilang malam. Hampir tiap malam. Berarti kalau sekarang ini satu hari main game berapa jam? Kalau udah nggak jadi pro player. Pas live streaming doang paling ya kok ya. Ya paling 5 lah. Main Mobile Legends. 4 sampai 5 jam lah. Iya, main Mobile Legends. Mobile Legend. Main Mobile Legends 6 jam lah. 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Kalau pas pemain pro Wah, 12 itu jam. udah nggak kehitung lagi Nggak tuh kehitung Mas. 18 ya. Bisa Pokoknya 15 ini. minimal 12 minimal. Minimal 12 sampai 18. tapi katanya bener ya sekarang pemain pro itu gajinya udah tinggi-tinggi ya. Wah, Tinggi. udah kita Udah ngeliat pemain bola katanya loh. Beda banget Mas sekarang sama dulu. Sama zaman Mas dulu ya. Iya. Udah beda. Udah beda ya. Beda. dulu aja Mas ya. Dulu aja terakhir aku nih udah setahun 2 tahun lalu kok ya. 2 tahun. 2 tahun lalu aja ya. Itu bisa nyentuh 25 juta plus dikasih mobil buat kemana-mana. Oh. Itu 2 tahun. Mobil lalu. 2 operasional. tahun lalu. 2 juta. Iya, 25 juta. 25 juta tuh udah. 25 juta plus kasih mobil operasional plus dikasih gadget. Wah, banyak lah plusnya. Pijitnya. Oh, enggak. Itu kalau misalnya Salah itu maksudnya. Yang Maksud- jelas. maksudnya Salah plus jadi jangan. plus aja. Kalau aja. plus jadinya minus. Lu ambigu. Tapi orang biasanya nih, misalnya nih Mas kan sekarang udah punya ini tim e-sport. Ngelihat pemain itu bagus atau enggak tuh dari mana sih? Win rate kah? Atau gimana Mas, sih kalau biasanya? misalnya pro itu tuh pemain profesional tuh pasti udah jago-jago banget. Semua Oke. itu pasti jago. Cuman Pasti bisa semua role tuh ya. nggak tentu juga, Mas. Oh, nggak tentu juga. Kadang ada yang fokus ke offlaner doang tapi dia jago banget kayak Donkey nih. Tank doang dia bisa tank doang, Mas. Tapi ya dia nguasain banget tank itu gitu loh. Dia tahu dia tuh harus ngapain gitu. Kalau itu tuh kayak jago tuh udah pasti jago semua, Mas. Cuman yang pertimbangan tuh kayak attitude-nya, terus perilakunya, terus kehidupan sehari-hari dia tuh negatif atau positif gitu. Itu ngikut tuh ya. Ngaruh Mas, ke ngaruh tim Mas. ya. Jadi kayak ya banyak pertimbangan lah sebenarnya. Ada nggak pemain bintang mungkin yang mau direkrut sama geng Kapak? Pasti. Pasti. Ada lah. Pasti ada terlalu banyak sih Mas ya kalau pemain-pemain bintang gitu. Karena Jadi banyak yang mau direkrut sama geng Kapak. nih. ingin direkrut tuh banyak Ingin, pasti. ya. ingin. Kayak keinginan buat kayak oh ya ini nanti coba di GPX ada dia gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. Oh. cuman yang udah pasti itu ya ada beberapa. Cuman kan ya gitu. Nggak bisa sebarin kan. Nanti dianggap Iya, poaching. Ke poaching. Oh, jadi harus masih Jadi silent. kita ya? harus Masih silent. manajemennya dulu gitu. Kita ya. ngobrol sama manajemennya kayak Mas Hatta nih mau jual Drogba nggak?
Abis itu baru kita tanya ke playernya gitu. Oh. Jadi Mau- bayarnya ada ya kayak bola juga ya, ada transfernya berapa, Ada. terus gajinya Ada, berapa. betul. ada. Terus kontraknya berapa tahun gitu ya? Ada. Oh, udah bener-bener kayak ini ya, atlet beneran ya. Udah bener itu. Terus dikontrak gitu kan. Di kontrak. Wah. Ini bener-bener e-sport ini menggiurkan juga ya. Ayo mas. Saya sih belajar main aja dulu sama geng kapak ya. Ya, boleh. Bantuin gendong saya gitu. Orang dia gendong gitu. Pakai Iya. Parsia. Pakai Parsia Cang. Cuma 2 hero doang soalnya Mas bisanya. Tapi Itu jago mas. Cangga sama Paksa, selain itu pasti beban negara, beban keluarga juga. Kalau Tapi dia- cuman geng kapak loh ya yang suka main sama public figure, artis-artis gitu loh ya. Karena public figure juga welcome mas. Karena asik mungkin geng kapak itu. Kayak aku aja nih main awal-awalnya, wah ini seru banget nih anak-anaknya geng kapak gitu. Jadi malu. Aku lihat loh, Bang Baim juga ya. Iya. Bang Baim, Bang Mas Baim. Baim. Gitu. Kedepannya ada lagi apa nih planningnya selain Mobile Legend? Mungkin geng kapak mau ada tim e-sport di Free Fire. Oh ada atau mas. PUBG. Udah ada. Udah ada. Udah ada Jadi juga. semua Udah lah kita kayak hobi di e-sports ya kita semua kita peluk. Habis berapa nih modalnya awal-awal? Waduh. Nggak ada mas, nggak ada modal. Mas. Nggak ada modal. Ya gajinya gimana? Pakai ini angin. Apa kayak bacot? Ya itu dari bacot mas. Dari Udah, bacot. dari bacot sebenarnya. Jadi memang dari sendiri aja nih ya. Dari- Gak ada investor atau apa. Ada, rencana ke Ada, depan Mas. ada. Untuk sekarang sendiri. Untuk sekarang sendiri. Jadi ini gaji pemain juga masih dari Sendiri. sendiri semua. Wah, gokil sih. Harus berarti brandingnya akan dinaikin terus nih ya ke depan. betul. Harus ya. Harus mas. Harapannya gitu sih. Lomba apa nih yang bakal diikutin mungkin ke depannya sama geng kapak yang paling Pengin. enggak yang akan diikuti, yang udah pasti diikuti di musim ini. Oh yang udah pasti ya Free Fire, FFML, terus Mobile Legend, MDL. Tetapi masih divisi 2. Nah, Mas sama tuh. Mas Atta kan juga mulainya divisi 2. Dari divisi 2, bener. Ya, kita juga divisi 2. Kalau startup bagusnya dari divisi 2 biar maksudnya ininya nggak gede di awal tapi hasilnya jelek. Kalau dari divisi 2 kan kita kayak ngebentuk, nge-build bareng, terus suksesnya bareng. Iya. Ya. Divisi 2 juga berarti ya? Divisi 2 mas. Oh, ada divisinya juga ya? Ada. Ada. Wah, ada, di- Mas. Wah, canggih. Oke guys, makasih banget ya Mas Aura, Mas Makasih Marsha, Mas Makasih Dongki. banyak mas. Mungkin terakhir ini untuk anak-anak yang nonton, banyak yang ngefans mungkin sama geng kapak dan pengen jadi pemain pro, mungkin closing statement dari mas-mas bertiga ini, gimana sih jadi hebat kayak Mas Aura, Mas Marsha, Mas Dongki gitu? Emang kita hebat kok. Jago kali ya. Jago kali ya. Nah, jago. Jago ngetrol ya. Jago nggak tuh. Dari Mas Dongki mungkin yang paling ini dewasa. Iya. Enggak, kalau untuk aku sekarang buat anak-anak muda sekarang ya kalau mau jadi pro player ya harus sering-sering lihat pro player, terus jangan takut untuk mencoba gitu loh. Jangan takut untuk mencoba, memang buktikan bahwa kamu jago. Karena dan jangan takut kalau dimarahin sama orang tua gitu loh. Jangan takut sih. Jadi tetep main aja tuh Mas. Main. Ya? Digamparin dia main. tapi tetap Durhaka dong. nggak main, tapi nggak boleh berlebihan ya, tetap nggak boleh berlebihan. Tetap belajar gitu lah ya. Tetap belajar. Tetap belajar. Tapi Mas Dongki dulu belajar. Tapi menurutku gini loh, aku tuh masih kadang bingung gini, stigma yang kadang tuh masih aku bingung di kehidupan ini. Yang menurutku tuh masih salah dunia. Belajar tuh hanya kalau umur tuh misalnya dulu ya, ini kan bisa dibilang kayak kamu waktu umur 6 sampai 18 itu harus sekolah. Sekolah ya. Itu kan tuh itu bisa dibilang tuh doktrin gitu loh. Padahal ternyata setelah berkembangnya kehidupan dunia ini, belajar bukan dari sekolah doang gitu. Betul, setuju juga ini. Nah, Bijak cuma akhirnya yang menjadi salah akhirnya karena udah menjadi kebanyakan orang memakai cara seperti itu, akhirnya jadilah doktrin. Jadi kalau kamu tidak melakukan itu, dianggap kamu tidak belajar. Oke. Nah, padahal belajar itu tidak selalu harus dari sekolah gitu loh. Pengalaman. Kamu main game pun, contoh kayak kamu main berlima, aku main sama Eko sama Marsha gitu. Berlima, cara bagaimana kita kompak. Itu kan pasti ada banyak masalah tuh. Cara komunikasi, itu kan belajar cara berkomunikasi, belajar bagaimana kamu cara bersosialisasi, itu kan di game tuh harusnya ada pelajaran itu juga. Iya. Itu yang bahkan menurutku lebih mahal daripada sekolah gitu loh.
Iya. Jadi pesannya Ya pesannya maksudnya kayak kamu main game tuh pesannya tuh kayak main game tuh kayak ini kalau bagiku main game tuh juga adalah sesuatu yang belajar. Nah, Oke. iya, benar. Itu pesanku ya. Jadi kayak jangan takut itu disalahkan, kamu itu nggak belajar gitu loh. Menurutku kamu main game kalau memang kamu serius ya. Jangan kalau kamu main game cuma hai itu nggak belajar. Tapi kalau serius dan memang kamu ditekuni gitu ya. ditekuni itu belajar harusnya gitu loh. Bakal ada universitasnya juga dong nih, berarti Mungkin universitas game. kan udah mulai tuh, ada kan beberapa. Iya, school gitu School. Kan udah masuk ke Asian Games juga kan. Iya. Nah, Iya, berarti udah jadi pelajaran tuh. Kalau Mas Marsa kan banyak juga nih bocil-bocil yang epic terus, mungkin kan yang Mas Marsa suka maki-maki, hina-hina. Ini apa nih sih pelajarannya gitu loh? Kalau gue sendiri sih lebih ke pesan moral aja sih. Oh siap, pesan moral. Gua sih ya emang agak enggak sih, kalau gua mending kalau apapun yang kalian lakukan kayak bukan hanya game ya, apapun lah, jangan melakukan secara terpaksa lah. Jadi kayak lu melakukannya tuh sepenuh hati, terus juga hobi, terus juga lu suka. Seneng gitu ya. Seneng gitu melakukannya, kayak ya gue main Mobile Legends karena gue seneng gitu loh, makanya gue lakuin dengan sepenuh hati gitu. Kalau kayak ini nih mereka epic mulu nih Mas. Jadi aku main sama mereka susah. Mending pensi. Kalau udah 3 musim epic tuh berarti ada yang salah tuh ya, Mas? Iya, Ada yang salah. mending pensi. Berarti nggak pernah belajar tuh. Iya, nggak pernah belajar sih mas. Mia. Dia Mia. Mia. Pascol bro, pascol. Iya kan. Iya, dia idolanya itu. Mia, tiap hari belajar Mia. Nah, kayak Pascol tuh mas. Pascol kan cuma bisa Mia kan. Iya. Nah, tapi dia tuh Jago. Enggak, dia ngerti dia cuma bisa Mia. Jadi dia tuh Oke. menjualnya di arah lain gitu loh. Oke. Gitu dengan Mia dia 10.000 match terus 10.000 match. Iya. 10.000. Jadi kayak dia grooming tuh. Gimana caranya Mia ini dengan HP gua yang kentang, gua bisa sukses. Oh. Dengan PD-nya dia live di HP kentang Oh, dia live-nya pakai HP. Iya, jadi dia facecamnya dari kamera depan, terus dia live, terus dia banting-banting ya. Rame. Why not, Mas? Kayak Oh, jadi sukses emang dong sekarang. Sukses ya. Iya. Nggak ada alasan gitu. Nggak Mau ada HP-nya alasan. jelek, mau HP-nya Iya. bagus. Yang penting kalau dia serius memang Serius. bener-bener pengen ngelakuin itu Iya. jadi orang gitu Jadi ya. jadi orang, Mas. Gokil, Gitu. gokil. Mas Eko, coba Mas Eko nih, sebagai kan Mas Eko nih prestasinya katanya lumayan ya. Biasa aja, Oh Mas. biasanya. Katanya juara juga ini. Enggak juara berarti ya Mas kemarin? Juara mas. Oh juara ya? Juara. Juara 1 kan? Juara 1. Bukan 2 kayak yang sebelumnya. Juara tuh 1 bro. Cuman ya Apa tuh pesannya? Ini kan banyak juga pasti Mas Eko kan YouTube-nya lancar, live streamingnya lancar, juara udah. MVP M1 juga katanya. MVP M1 ya. MVP M1 tuh berarti pemain terbaiknya gitu kan? Pemain terbaiknya. Nah, itu apa tuh Mas? Dulu. Kau jadi kayak Mas Eko tuh gimana sih mainnya biar jago gitu? biar jago nih mas. Iya, biar jago. Kalau untuk orang-orang yang mau biar jago ya, Biar jago, biar pastinya harus tekun dalam latihan. tekun. Terus mau belajar terus, maulah coba buat dengerin masukan dari orang lain. Kadang kan banyak juga player tuh yang bagi dia itu udah jago gitu loh. Padahal kan orang yang bisa melihat Oke. permainan dia, kebanyakan yang kayak gitu tuh orang-orang. Ngerasa jago Ngerasa ya. jago, makanya Epic Grandmaster kan bebal banget tuh orangnya. Itu karena mereka itu menurut mereka itu Sama mereka banget jago. ya. Sama banget sama Nopan. Zas terus. Udah mati pakai zas. Bebal banget. Bebal itu bebal ya. Jadi mereka itu karena mereka udah diri mereka itu menganggap udah jago gitu loh, atau Oke. mereka tuh nggak ngehargai orang lain gitu loh. Oh. Jadi mereka itu berpikir bahwa ya udah suka gua kan gua main game buat fun. Tapi yang 4 orang lagi gua main Mobile Legend buat naikin tier. Yang 2 atau yang satunya berpikir bahwa ya gua fun doang gitu loh. I see. Kadang kan susahnya di situ tuh orang-orang. Ngomongin gua. Enggak, gua nggak ngomongin lu bro.
Oke, terima kasih Mas Eko, Ya. Mas Marsha, Mas Makasih Dangki. banyak, Terima kasih Mas, juga udah ngundang. Mas Hatta udah ngundang Sama-sama. kami semua. Pokoknya sukses buat geng Kapak. Ya. Semoga kedepannya makin Amin. maju e-sportnya. Amin. Semoga segera jadi e-sport pertama yang IPO di Indonesia. Waduh. Dan Amin. pialanya Amin, banyak amin, amin. dan Amin. mencontohkan juga anak-anak muda tuh bisa balap yang tua-tua gitu. Bisa. Pasti bisa. Semangat terus. Semangat. Sehat terus. Salam buat keluarga ya Mas Eko. Salam Sehat Mas juga. Marsha dan Makasih Mas banyak. Terima kasih banyak Mas. Mas. Terima kasih banyak Mas. Dangki. Bye. Bye.